wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan suatu studi kasus dengan metode biseksi 3. Singkatnya, pada PT XYZ ini sendiri itu terdapat tambang tembaga yang beroperasi di tambang bawah tanah. Dengan permasalahannya itu terdapat aquifer yang menyebabkan muka air tanah itu atau hanya itu naik ke dasar tambangnya. Jadi berdasarkan analisis geologinya diketahui bahwa muka air tanahnya itu secara empiris berhubungan dengan tekanan pori dalam kilopascal. Sini kita ketahui bahwasanya tekanan aktualnya itu atau pH-nya itu sama dengan 150 ditambah 15H dikurang H pangkat 2. Dan pemerintah di sana menetapkan bahwasanya tekanan pori maksimumnya itu yang diizinkan itu untuk menjaga stabilitas tambangnya itu atau biasa disebut dengan PMX-nya itu sekitar 110 kilo kPa atau kilopascal. Di sini tuh kita ketahui bahwasanya persamaannya itu tekanan aktual sama dengan tekanan maksimalnya. Di sini tuh kita menggunakan metode biseksi bagi 2, metode biseksi atau metode bagi 2. Di sini kita akan menemukan nilai H-nya. Pertanyaannya, pertama, tunjukkan setiap langkah metode bagi 2-nya, dan kedua, tentukan kedalaman air tanah atau H-nya. Oke, langsung kita mulai aja. Kita buka Skilab kita. Kita edit dulu pertama di Skinote supaya nanti kita aplikasikan dari hasil Skinote kita ke konsol kita. Mungkin pertama kita kasih judul dulu. Kan di sini kan kita dapat studi kasusnya itu di PT XYZ ya dengan metode biseksi. Kita kasih judul dulu. Di sini kita buat garing 2. Kita buat namanya itu terserah sih mau buat apa, tapi kalau di sini tuh saya buatnya itu studi kasus PT XYZ dengan metode biseksi dengan metode biseksi. Dengan di sini karena kami kelompok 1, kami buat kelompok 1 yang buatnya kelompok 1 dengan studi kasus metode biseksi 3, metode biseksi 3. Mungkin beberapa teman yang kurang tahu ya. Di sini tuh kita akan membuat salah satu yang penting mungkin. Kita akan buat namanya tuh CLC baru clear baru close. Kenapa kita buat CLC clear sama close-nya ini? Karena ketiga itu mempunyai fungsinya yang berbeda-beda. Contohnya itu CLC nih, membersihkan layar supaya rapi. Yang kedua itu fungsi clear-nya itu yaitu membuang variabel yang lama. Contohnya nih, aku buat contohnya kayak yang lama nih. Masih kesimpan tuh kayak variabel yang lamanya. Nah, fungsi clear itu di sini nih untuk membersihkan semua variabel yang lama. Yang ketiga itu ada close. Fungsi close di sini tuh menutup gambar yang lama. Contohnya nih, kita kan sebelumnya membuat ini kan kayak codingan sebelumnya. Nah, kan ada mungkin tuh kayak kesimpan gitu kan di foldernya tuh. Padahal udah kita hapus tuh. Nah, inilah fungsi close-nya. Fungsi close itu kita akan menutup gambar yang lama. Setelah itu kita akan buat namanya itu adalah fungsi. Mungkin sebelum itu kita
Kita kesini dulu ya ke soalnya. Di sini kan kita ketahui itu tekanan aktual itu kan 150 ditambah 15H sama dengan H pangkat 2, dan Pmax nya itu sama dengan 110 kilopascal dengan persamaan pH sama dengan Pmax. Jadi nilainya itu sebelum kita nentuin ke fungsinya, ke def nya, kita kayak harus kita sesuaiin dulu nih, sesuai dengan persamaannya pH sama dengan Pmax nya. Kita buat di sini, kita ketahui kan ya, diketahui persamaannya itu kan pH sama dengan 150 tambah 15 kurang H pangkat 2. Pmax nya itu 110 kilopascal. Nah, langsunglah kita buat di sini tuh. Kita gabungkan jadi 150 ditambah 15H sama dengan 110. Jadi di sini tuh kan kita ketahui tuh bahwasanya persamaannya tuh pH atau tekanan aktualnya itu sama dengan Pmax nya. Sehingga kita ketahui itu 150 ditambah 15H dikurang H pangkat 2 sama dengan 110. Nah, sebelum kita menentukan fungsinya, kita harus mengurangi 110 ini kedua sisi. Kenapa kita harus mengurangi 110 ini di kedua sisi? Karena dalam matematika, kalau kita melakukan sesuatu di sisi lain, kita harus melakukannya di sisi lain juga. Kita kan punya 150, tapi batasnya cuma 110. Jadi kita kurangi 110 itu di kedua sisi. Jadi hasilnya itu 150 dikurang 110 ditambah 15H dikurang H pangkat 2 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya itu sama dengan 150 kurang 110 itu kan 40 tuh. Jadi fungsi akhirnya itu sama dengan 40 ditambah 15H dikurang H pangkat 2 sama dengan 0. Oke, kita langsung masuk ke skilabnya. Kita langsung buat fungsi atau biasa disebut dengan def-nya. Kita buat def-nya. Kita buat sebelumnya saya mengerjakannya ini sesuai dengan buku. Saya punya referensi dengan buku. Nah, yang pertama itu kita ikutin ini. Kita ikutin sesuai instruksinya. Kita buat di sini tuh def-nya garing baru Y garing Y garing Y-nya sama dengan F kurung. Ini kan X nih karena mereka di sana tuh diketahui X-nya. Sini kita ketahui hanya. Jadi kita buat H tutup kurung. Kita buat seperti ini. Seperti ini. Koma. Kita masukkan nih fungsinya. Fungsinya itu yang ini, Y sama dengan 15H dikurang 10 sama dengan 0. Ini 0-nya kita hilangkan saja karena kita nggak butuh dia. Kita langsung ke skilabnya. Jadi sama dengan Y sama dengan 40 ditambah 15 kali H kedua kurang K. Nah, setelah kita masukkan fungsinya ini, kan kita ketahui tuh bahwasanya kalau di metode biseksi itu sendiri tuh kan ada tuh menentukan batas atas sama batas bawahnya tuh. Nah, di sini kita buat juga. Kita buat judulnya itu menentukan batas atas, menentukan
batas bawah dan batas atasnya. Batas atas kita ikutin lagi dari benar sini nih, kita ikutin, kita masukkan yang ini nih. Di sini tuh mereka buat X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2. Nah, kita ikutin lagi nih, tapi bedanya di sini kita ketahui hanya doang. Jadi kita buat di sini H, jadi H1 sama dengan 0, baru H2 sama dengan 20, baru errornya itu kita buat di 0,001, kita buat seperti ini, baru kita buat i nya kita buat di 0. Kenapa kami buat hanya itu sama dengan 0? Karena kita ketahui nih di soalnya ini kan, bahwasanya tinggi air minimumnya itu di permukaan. Berarti kalau di permukaan itu kemungkinanku itu kayak asumsiku itu bahwasanya 0 gitu. Nah, kenapa di sini tuh H2 nya itu 20? Karena H20 itu cukup besar, karena itu cukup besar melewati akarnya. Biseksi itu kan harus ada positif dan negatif. Yang pertama itu H1 sama dengan 0. Yang ini tuh kita buat di sini 0 nih. H sama dengan 0. Dapat tuh 40, berarti positif tuh kan. Nah, yang kalau kita buat 20 di sini gantinya 20 H sama 20. Dapat tuh hasil negatif min 60. Nah, mungkin gitu. Selanjutnya kita ke bagian, kita tengok di soalnya dulu. Di bagian header table. Fungsi header table ini sebenarnya untuk mengetahui hasil iterasi yang akan kita buat sebelum kita masukkan rumus metode biseksinya. Mungkin seperti ini contohnya nih. Kita buat di sini nih header table-nya. Kita buat dulu judulnya header table. Kita buat print, ini kita ganti dulu, soalnya koma itu susah untuk terdeteksi. Kita buat ketik aja, kita buat print f, kita masukkan iterasi kita, kita buat garing, iterasinya. Kita akan buat rumus metode biseksinya nih. Kita boleh lihat pada berikut. Dia sini menggunakan WLABS. Ini kita ikutin aja seperti ini. Ini tuh kan X. Mereka tuh diketahuinya X. Di sini kita diketahui bahwasanya H-nya. Kita lihat di soalnya di sini. Ini ada H nih. H. Ini tuh ada pakai X. Kita ikutin aja nih. Ke sini kita masukin. Kita ketik dulu. Oke. Kita mulai dengan judul dengan garing 2. Kita buat di sini namanya metode biseksi. Oke, kita mungkin pada pembuatan codingannya saya persingkat aja ya. Mungkin singkatnya, pada codingan ini kita masukkan rumus metode biseksinya dengan kita masukkan H1 H2 nya. Nah, setelah kita buat rumus metode biseksinya sesuai dengan referensi ini, kita masukkan nih
kan di soal nomor 2 ditanya nih, tentukan kedalaman air final undergroundnya. Untuk soal nomor 1 ini nih, kita ada menjawab di langkah-langkahnya. Ini baru ini nih langkah-langkahnya. Yang seperti yang saya jelaskan tadi itu untuk jawaban soal nomor 1-nya. Untuk soal jawaban nomor 2-nya itu, nomor 2 itu kan diketahui nih, tentukan kedalaman air tanah atau hanya kedalaman air tanah hanya. Ini kita akan buat untuk rumus perhitungannya. Kita buat hasil akhir. Setelah kita masukkan dulu headernya, print F nya, print. Mungkin untuk singkatnya saya percepat aja ya. Singkatnya itu kita di sini tuh membuat rumus untuk kedalaman air tanahnya berapa untuk supaya akan ada hasilnya, pH-nya, Pmax-nya, dan jumlah iterasinya. Itu kita buat rumusnya. Itulah mungkin video singkat untuk hasilnya. Nah, udah nih, kita udah masukkan untuk codingannya. Yang pertama itu kita masukkan nih, kedalaman air tanahnya itu rumusnya begini. Kita juga masukkan Pmax-nya sama dengan 110 kPa, jumlah iterasinya, dan nilai errornya. Di sini fungsi verifikasi ini sebagai kita kayak langkah verifikasi langkah kedua gitu, supaya tidak ada kesalahan dari hasil codingan kita berikut. Nah, setelah hasil codingan kita ini, kita akan masukkan ke konsol apakah ada kesalahan atau enggak. Coba kita kontrol A untuk mensalin semua, kontrol C, kita ke konsolnya, kontrol V, enter. Nah, ketemu nih hasilnya. Ini hasil iterasi pertama nih, ketemu nih segini nih. Kita di sini sampai mendapatkan hasil iterasi ke-14. Baru ketemu nih hasilnya nih. Di sini untuk hasil perhitungannya ini, kita di sini dapatkan kedalaman air tanahnya itu sekitar, hasil kedalaman air tanah itu sekitar 17,3102 meter, dan pH-nya itu 110 nih, dan Pmax-nya itu 110 kPa, jumlah iterasi pertama, dan ini nih verifikasinya. Mungkin sekian untuk penjelasan pengaplikasian hasil dari kelompok 1 metode fisik 3 dengan menjawab semua hasil dari studi kasus berikut. Sekian, terima kasih.